Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk semuanya. Hari ini kita akan lanjutkan materi teknologi internet. Untuk itu silahkan bisa bergabung melalui siakat dan live Zoom, live streaming di room 50 ya, room untuk mata kuliah teknologi internet. Ya, baik, kita mulai saja. Pak Mutahir ya untuk yang di cabang. Baik, jadi voice over internet ini adalah sebuah teknologi internet ya, di mana kita bisa mentransmisikan suara atau voice melalui internet. Nah, sehingga di sini ada satu protokol yaitu yang mengatur bagaimana suara yang kita transmisikan melalui internet ini bisa digunakan ya untuk berkomunikasi. Ya, baik itu berkomunikasi hanya melalui voice ya, atau bisa juga berkomunikasi yang menampilkan video ya dari kamera yang kita gunakan. Nah, maka VoIP ini adalah teknologi yang mampu kita mengirimkan traffic suara, video, dan data yang bentuknya adalah sebagai paket secara real time. Jadi dikirim secara langsung dalam waktu yang sama. Si penerima data akan mendapatkan ya, atau akan bisa mendengarkan atau melihat video dari pengirim melalui jaringan internet protokol. Nah, VoIP ini juga memanfaatkan infrastruktur internet yang sudah ada, tidak perlu membuat jaringan sendiri ya, untuk bisa berkomunikasi seperti layaknya kita menggunakan telepon biasa. Dan tidak dikenakan biaya, artinya tidak dikenakan biaya, itu biayanya atas data. Nah, berarti kalau kita membeli paket data, nah itu paket data itulah yang nanti akan digunakan untuk VoIP ya, untuk berkomunikasi menggunakan voice over internet. Dan VoIP ini juga mendukung komunikasi ya kapan saja, di mana saja, tidak ada batasan asalkan ada koneksi internet. Nah, yang penting di sini adalah masalah bagaimana komunikasinya bisa berjalan dengan baik. Nah, untuk itu diperlukan sebuah QoS ya, yaitu Quality of Service, dengan beberapa parameter yang harus bisa dipenuhi oleh VoIP ini supaya layanan kualitas suaranya itu bisa memenuhi standar, yaitu parameter delay, kemudian jitter, lalu throughput, dan packet loss. Nah, 4 ini yang nanti akan menjadi QoS atau Quality of Service dari layanan VoIP. Delay itu adalah waktu yang dibutuhkan oleh satu paket dari tempat pengirim ke sumber tujuan ya, dari sumber ke tujuan. Nah, jadi ada delay. Ketika paketnya sampai, itu delaynya berapa detik ya untuk sampai. Kemudian jitter. Jitter ini adalah variasi yang ditimbulkan oleh delay. Jadi karena delay itu ada kemungkinan terjadi jitter karena adanya perubahan terhadap karakteristik dari sinyalnya ya, sehingga akan menyebabkan terjadi masalah terhadap data yang dibawa oleh sinyal tersebut. Nah, jadi karena delay kemudian akan berpengaruh ini ya ke karakteristik dari sinyal. Nah, sinyal yang dibawa ini yang nanti akan memberikan terjadinya masalah atau menyebabkan
terjadinya masalah terhadap data. Kemudian throughput ini adalah jumlah data per satuan waktu yang dikirim dari satu titik jaringan ke titik jaringan yang lain. Ya, jadi jumlah data yang bisa dikirimkan itu berarti throughputnya. Ini misalnya 5 megabit per second ya, atau bisa mengirimkan 10 megabit per second. Nah, ini adalah throughputnya. Kemudian paket loss ini adalah satu parameter yang menggambarkan satu kondisi yang bisa menunjukkan dari paket yang loss atau paket yang hilang. Ya, jadi ketika mengirim paket ada kemungkinan paket ini akan loss ya. Berapa jumlah paket yang loss ini ya, sehingga nanti kualitas dari suaranya ya atau voice yang diterima juga akan menurun. Nah, terkait dengan kualitas sinyal yang diterima itu bisa diukur namun subjektif, bisa juga objektif, jadi tergantung dari penerima sinyal ya melalui suaranya. Nah, metode pengukuran yang subjektif itu umum ya digunakan di dalam pengukuran kualitas. Namanya adalah speech coder, yaitu ACR yang disebut dengan absolute category rating, yang akan menghasilkan nilai MOS, yaitu mean opinion score. Jadi rating kategori absolut yang akan menghasilkan nilai untuk skor opini ya. Jadi rata-rata ya nilai skor opini dari pengguna VoIP. Nah, untuk tes subjektif ACR ini, absolute category rating, itu akan meminta bagaimana pengamat ya menentukan kualitas dari speech codernya. Nah, speech coder ini yang mengcoding suaranya tanpa harus membandingkan dengan referensi tertentu. Jadi nggak perlu melihat referensi apapun, itu ACR ya. Nah, kalau pengukurannya dengan objektif, maka pengukurannya menggunakan MOS, yaitu mean opinion score, dengan parameter QoS tadi. Nah, parameter QoS tadi ada 4 ya untuk quality layanan VoIP, yaitu delay, bagaimana jitternya, kemudian paket lossnya yang didapat di satu pengukuran untuk transmisi suara. Nah, skala rating umumnya menggunakan penilaian ya yang urut ya, dari excellent, kemudian good, lalu fair, kemudian poor, dan bad. Nah, ini penilaian dari suara yang dikirimkan ya melalui jaringan internet ya, untuk suara yang ditransmisikan menggunakan VoIP atau voice over internet. Nah, teknologi VoIP sendiri ini dengan cara kita berkomunikasi melalui voice ya lewat jaringan internet, maka komunikasi jarak jauh yang disebut SLJJ maupun SLI ya, sambungan langsung jarak jauh dan sambungan langsung internasional, itu nantinya bisa dilakukan dengan biaya lokal ya. Jadi dengan teknologi ini ya, entah itu SLJJ, entah itu sambungan internasional atau sambungan lokal ya, maka dihitung sebagai biaya lokal karena sama, tidak dibedakan tarif biayanya. Nah, ketika kita menggunakan telepon ya, itu akan berdering secara normal dan kita hanya bisa menebak setelah melakukan pembicaraannya. Mungkin dilihat karena suaranya kadang tidak jernih ya, sejenis layanan operator resmi dari SLI ya, sambungan langsung internasional. Jadi kalau sambungan langsung internasional biasanya suaranya sangat jernih ya. Nah, di tiap paket VoIP tadi atau paket yang dikirimkan melalui voice internet protokol itu ada dua bagian, yaitu disebut dengan header dan payload ya. Header ini berarti header dari paket, payload ini adalah beban dari paket ya, isi dari paketnya. Nah, header terdiri atas IP header, kemudian protokolnya yaitu real time transport protocol, kemudian ada user datacom protokol atau DP header, dan link header. Nah, ini adalah format dari paket VoIP. Nah, bisa kita lihat di sini, ini adalah link headernya berapa byte,
kemudian IP headernya 20 byte, UDP headernya 8 byte, kemudian ada RTP headernya 12 byte, dan voice payloadnya sekian byte. Nah, IP header ini tugasnya dia menyimpan informasi routing ya, untuk mengirimkan paket-paket ke tujuan. Jadi IP header ini isinya nanti akan di routing ke IP mana ya, sehingga paket suara tadi itu sampai ke tujuan. Nah, di setiap header IP-nya nanti akan disertakan tipe layanannya atau disebut dengan TOS ya, Type of Service, yang memungkinkan paket itu atau paket tertentu seperti paket suaranya yang non real time. Ya, jadi suaranya diolah dulu kemudian dikirimkan. Nah, kemudian ada tadi UDP header ya. UDP ini adalah User Datagram Protocol, yaitu protokol yang tugasnya mengirim paket data tetapi tanpa acknowledgements ya. Jadi nggak perlu ada respon atau replay ya dari penerima data. Jadi dikirim itu saja. Nah, UDP header ini punya ciri tertentu, yaitu tadi ya, tidak menjamin paketnya mencapai tujuan. Ya, jadi dikirim saja sehingga tidak ada jaminan bahwa itu di replay atau tidak, itu artinya sampai atau tidak. Kalau di replay seharusnya sampai. Kalau tidak di replay berarti tidak sampai. Nah, karena UDP ini mengirimkan hanya tanpa acknowledgement, jadi paketnya dikirim sudah, tidak meminta replay dari penerima. Nah, kalau yang seperti ini cocoknya adalah UDP untuk apa? Untuk aplikasi voice real time yang sangat peka terhadap delay dan latensi ya. Jadi voice yang real time itu suaranya langsung bisa sampai di sana ya, tanpa perlu ada respon. Nah, kemudian RTP header ini adalah header yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan framing dan segmentasi dari data real time. Jadi RTP ini yang nanti akan membagi paket-paket datanya saat dikirim. Nah, jadi saat dikirim menggunakan UDP, RTP-nya akan membagi suara ya dalam paket-paket data yang nanti akan dikirim ya, menjadi segmen-segmen frame tertentu ya, untuk dikirim ke penerima. Nah, seperti hanya UDP, RTP ini juga tidak mendukung readabilitas paket untuk sampai ke tujuan. Ya, jadi hampir mirip dengan UDP. RTP ini membagi paket kemudian mengirimnya dan tidak meminta acknowledgement, artinya tidak meminta replay bahwa paketnya ini sudah sampai gitu ya ke tujuan. Jadi dikirim saja gitu. Nah, kemudian untuk protokolnya, RTP ini menggunakan protokol kendali yang disebut RTCP, yaitu Real Time Transport Control Protocol. Ya, karena pengiriman paketnya secara real time dan tanpa acknowledgement. Nah, di sini RTP dengan paket RTCP dia mengendalikan QoS dan sinkronisasi ya dari media stream yang berbeda-beda. Nah, untuk besaran dari link headernya itu tergantung pada media yang digunakan ya. Jadi link headernya untuk setiap media yang digunakan beda ya. Ada yang menggunakan laptop, ada yang menggunakan tablet, ada yang menggunakan Android ya. Itu nanti link headernya ukurannya berbeda. Nah, bagaimana cara kerja VoIP? Konsep cara kerja VoIP yaitu dengan melakukan pengiriman sebuah sinyal secara digital. Intinya di situ ya, mengirim paket data suara. Nah, sebelum proses transmisinya atau sebelum proses pengiriman akan dilakukan konversi data dulu yang berupa sinyal analog dari suara kita ya, jadi suara pengirim dikonversi dahulu ke suara digital. Ya, ini menggunakan converter yang namanya ADC, yaitu Analog to Digital Converter. Ya, jadi yang mengkonversi dari analog dikonversi ke digital. Nah, setelah proses konversi dilakukan, data digital nanti akan ditransmisikan ke sumber tujuan. Ya, jadi akan ditransmisi setelah dikonversi. Karena kalau nggak dikonversi, berarti datanya belum bisa dikirim. Nah, setelah data dikirim dan sampai, data sinyal digital tadi akan dikonversi kembali menjadi sinyal analog, yaitu sinyal suara.
yang tadinya binary ya, sinyal digital, kemudian dirubah lagi menjadi sinyal analog ya. Nah, ini kebalikannya, konverternya yaitu DAC ya, digital to analog converter. Nah, sehingga bisa diterima oleh sumber tujuan ya, sesuai dengan data sinyal yang ditransmisikan. Nah, kalau dilihat dari komponennya, VoIP ini ada memiliki beberapa komponen. Ya, ada 4 jenis komponen yang umumnya ada di VoIP ini. Komponen yang pertama adalah user agent. User agent ini adalah satu komponen yang digunakan oleh pengguna untuk memulai dan menerima suatu sesi komunikasi suara dengan VoIP. Nah, dalam VoIP nanti user agent ini biasa yang dikatakan ya sebagai komponen yang mendial ya, atau menghubungi gitu ya, mendial nomor telepon atau yang menerima nomor telepon dial dari VoIP ya. Nah, dial di sini ya bisa menggunakan tombol angka ya, atau bisa menggunakan nama ya yang sudah dikenal di data VoIP ya sebagai data kontaknya, kemudian bisa dihubungi menggunakan user agent. Yang kedua, proxy. Proxy ini adalah aplikasi server yang mengatur jaringan VoIP. Lalu proxy di dalam VoIP ini juga disebut dengan istilah IP PBX server. Ya, yaitu aplikasi server yang mengatur bagaimana jaringan dari voice over internet ini bisa berkomunikasi. Nah, kemudian ada protokol. Protokol ini adalah aturan komunikasinya ya, yang atur ya oleh proxy tadi. Nah, protokol ini bagaimana komunikasinya diatur ya, yang terjadi antara user agent dengan proxy-nya. Nah, ada protokol yang sering digunakan untuk membangun jaringan VoIP, yaitu H.323 dan protokol Session Initiation Protocol, yaitu SIP. Jadi jaringannya menggunakan protokol 2, yaitu H.323 dan SIP. Kemudian codec. Nah, codec ini adalah teknologi yang memaketkan data voice ke format lain sehingga menjadi lebih teratur dan mudah untuk dipaketkan. Nah, jadi kalau tadinya suara analog menjadi digital ya. Nah, ini paketnya dibuat oleh codec ya dengan format lain ya, sehingga akan menjadi lebih teratur pengirimannya. Nah, dengan adanya codec ini, maka penggunaan bandwidth pada jaringan bisa dihemat ya, karena diformat melalui codec ini ya, ukurannya menjadi kecil ya, sehingga tidak membutuhkan bandwidth yang besar. Nah, VoIP dengan jaringan suara konvensional, yaitu menggunakan telepon langsung yang terhubung dengan PABX ya, Private Automated Branch Access. Nah, ini perangkat ya yang dipakai di pesawat telepon yang konvensional. Nah, kalau dimiliki oleh Telkom, biasanya terhubung langsung dengan STO atau Sentral Telepon Otomatis yang paling dekat, di mana di dalam STO ini ada daftar nomor-nomor telepon yang disusun secara bertingkat sesuai dengan daerah cakupannya gitu ya. Nah, kalau daerah pesawat telepon tersebut mau menghubungi rekan yang lain, maka touch dari pesawat telepon yang ditekan akan menginformasikan lokasi yang dituju melalui nada-nada dari DTMF ya. Kemudian jaringan akan secara otomatis menghubungkan ke dua titik tersebut. Nah, bentuk paling sederhana dari sistem VoIP ini yaitu hubungan dua komputer ya yang terhubung internet, kemudian melakukan transmisi suara. Syaratnya yaitu harus ada koneksi internet yang pertama ya, komputernya juga punya kartu suara ya, atau sound blaster ya, atau sound card gitu ya, yang dihubungkan dengan speaker dan mikrofon. Jadi syaratnya harus sudah memiliki kartu suara ya, atau sound card. Biasanya kalau di laptop itu sudah jadi satu ya, makanya kita bisa mendengar suara, mendengar lagu ya. Nah, itu dari sound card.
Nah, kemudian ada colokan untuk mikrofon, ya. Jadi colokan mikrofon ini nanti kita gunakan untuk mengirimkan suara. Kemudian speakernya itu tadi untuk mendengarkan suaranya. Nah, dengan dukungan perangkat lunak khusus yang nanti bisa dipakai untuk transmisi voice, ya, maka komputer ini bisa terhubung dalam koneksi VoIP satu sama lain. Nah, penekanan dalam VoIP ini yang utamanya adalah bagaimana hubungan keduanya itu dalam bentuk suara, itu penekanannya. Jadi bukan dalam tampilan, ya, bukan dalam bentuk yang lain, ya. Terutama kalau di extend misalnya dari suara nanti ada videonya, gitu ya. Nah, yang utamanya adalah suara karena voice, ya, voice over internet. Kalau kedua lokasinya terhubung dengan jarak yang cukup jauh antar kota, mungkin antar negara, ya, maka kita bisa mendapatkan keuntungan, ya, karena tidak membedakan hubungannya tadi, ya, baik itu lokal, SLJJ maupun SLI. Nah, maka istilahnya kita cukup membayar biaya pulsa internet saja gitu, atau biaya data, ya, yang biasanya lebih murah daripada kalau kita menggunakan telepon konvensional dari sambungan langsung jarak jauh maupun sambungan langsung internasional. Nah, ini biayanya lebih mahal dibandingkan dengan VoIP. Nah, pada perkembangannya sistem dari koneksi VoIP ini mengalami evolusi. Kemudian yang terlihat adalah peralatannya juga berkembang, tidak hanya menggunakan komputer saja, tapi juga didukung peralatan lain, ya, yaitu pesawat telepon yang bisa terhubung ke jaringan VoIP. Jadi bukan pesawat telepon konvensional, ya, yang terhubung secara konvensional, ya, yaitu PSTN, ya, telepon yang ada di rumah. Nah, jaringan data digital dengan gateway untuk VoIP ini memungkinkan berhubungan dengan PABX atau jaringan analog telepon biasa. Jadi nanti ada hubungan antara jaringan digital ke jaringan analog menggunakan PABX. Nah, bentuk komunikasi bukan hanya suara juga, ya, bisa berkembang, ya, menjadi tulisan, ya, atau misalnya bisa menggunakan video, ya, namanya adalah video conference. Nah, kalau sekarang ini mungkin kita sudah mendapatkan banyak layanan aplikasi untuk voice over internet protokol dan video over internet protokol, ya, sehingga bisa menjalankan voice call dan video call. Nah, di dalam bentuk yang lebih lanjut, komunikasi ini dikenal dengan istilah namanya IP teleponi. Nah, jadi IP teleponi ini merupakan komunikasi multimedia, ya, bentuk multimedia sebagai kelanjutan untuk komunikasi suara atau VoIP. Nah, maka di sini istilahnya telepon konvensional basisnya IP, ya, padahal IP ini sebenarnya di internet protokol kan digunakan untuk internet, ya, maka teleponnya disebut IP teleponi. Nah, pada awalnya VoIP ini adalah jaringan yang baru dikembangkan, ya, sebelumnya dari PC ke PC, kemudian dikembangkan ke jaringan komunikasi konvensional melalui PABX, ya. Di sini maka dibutuhkan VoIP gateway, ya. Nah, kalau di sambungan konvensional, ya, telepon konvensional, ya, tadi harus terhubung dengan gateway terdekat, ya, yang bisa merouting hubungan komunikasinya dengan penerima. Nah, sehingga secara teknis penerima atau lawan bicara bisa menggunakan komputer untuk menghubungi perusahaan yang punya VoIP gateway. Nah, pengembangan lebih lanjut, lebih jauh lagi dari konfigurasi ini yaitu menggabungkan PABX antara dua lokasi dengan menggunakan jaringan VoIP atau voice over internet. Topologi jaringannya tidak terlalu diperhatikan selama menggunakan protokol yang sama dengan jaringan yaitu TCP/IP, ya, maka kedua lokasinya bisa dihubungkan gitu, ya, kalau menggunakan TCP/IP. Nah, bagaimana aplikasi dari VoIP ini dan bagaimana keamanannya dari VoIP ini? Nah, salah satu dari aplikasi VoIP yang banyak digunakan yaitu Skype, ya. Skype ini software komunikasi suara yang berbasis IP
lewat internet ya antara sesama pengguna Skype ya. Sampai saat ini masih ada aplikasinya. Nah, saat kita menggunakan Skype, maka pengguna Skype yang sedang online akan mencari pengguna Skype lain, lalu mulai membangun jaringan untuk menemukan pengguna-pengguna yang lainnya. Nah, Skype ini juga punya berbagai macam fitur yang bisa memudahkan penggunanya ya, dilengkapi fitur Skype out, Skype in ya, dan memungkinkan pengguna Skype juga bisa berhubungan dengan pengguna telepon konvensional. Jadi kalau kita menggunakan Skype, aplikasinya berbasis internet, bisa menghubungi telepon PSTN gitu ya, telepon konvensional, dan bisa juga menghubungi vendor telepon genggam atau smartphone ya. Jadi yang pengguna smartphone yang mereka menggunakan kartu provider tertentu, ya itu bisa dihubungi menggunakan Skype. Jadi Skype bisa menghubungi telepon konvensional, juga bisa menghubungi telepon smartphone. Keuntungan VoIP apa? Biayanya rendah, sambungannya langsung jarak jauh, ya dimanapun, tidak ada perbedaan. Cuman mungkin kalau routingnya terlalu banyak, ya lokasinya terlalu jauh, mungkin suaranya menjadi kualitasnya tadi ya tergantung dari 4 parameter tadi. Nah, penekanan dari VoIP ini yaitu biaya ya. Dengan 2 lokasi yang terhubung dengan internet, maka biaya percakapan menjadi sangat rendah. Nah, seperti yang kita gunakan sekarang ya. Jadi kita pakai WhatsApp, pakai Telegram ya. Kemudian menggunakan media sosial yang menyediakan hubungan video call ya. Nah, itu adalah keuntungan tersendiri ya. Nah, bagaimana memanfaatkan infrastruktur jaringan data yang sudah ada untuk suara? Itu bisa langsung digunakan ya. Berguna jika perusahaannya sudah punya jaringan, maka jaringannya bisa terhubung ke VoIP ya, sehingga bisa dibangun jaringan VoIP ya, voice over internet, yang biayanya relatif murah untuk bisa terhubung dengan yang lain ya. Tidak diperlukan tambahan biaya bulanan untuk penambahan komunikasi suara ya. Jadi tidak hanya komunikasi data untuk internet, tapi ada penambahan komunikasi suara. Dan bandwidthnya juga lebih kecil, ini keuntungannya, daripada telepon biasa ya. Ukuran bandwidthnya karena ada kodek yang tadi ya, membuat ukuran atau format ya yang datanya dikirim itu menjadi lebih kecil. Nah, dengan majunya teknologi, penggunaan bandwidth untuk voice sekarang ini menjadi sangat kecil bandwidthnya, karena ada pemampatan ya, ada kompresi istilahnya datanya. Jadi suara yang analog ya, kemudian diterjemahkan ya menggunakan analog to digital converter. Nah, itu bisa dikompresi sampai 8 kilobit per second bandwidth ya, kecil sekali ya. Jadi 8 kilobit, jadi bukan 8 bit per second ya, tapi di sini 8 kilo berarti 8000 bit per second. Nah, memungkinkan digabungkan dengan jaringan telepon lokal yang sudah ada. Itu keuntungan berikutnya. Dengan adanya gateway, bentuk jaringan VoIP ini bisa disambungkan dengan PABX yang ada di kantor perusahaan. Komunikasi antar kantor juga bisa menggunakan pesawat telepon biasa. Nah, sehingga berbagai bentuk jaringan VoIP bisa digabungkan menjadi jaringan yang besar. Ya, kalau di Indonesia ada VoIP namanya adalah VoIP rakyat. Variasi dari penggunaan peralatan yang ada, misalnya dari PC disambung ke telepon biasa, kemudian digunakan IP phone headset. Ya, jadi dengan menggunakan headset disambung ke PC atau disambungkan ke laptop, atau bisa langsung disambung ke telepon biasa yang terhubung ke VoIP. Nah, namun VoIP ini juga punya kelemahan ya, kualitas suaranya tidak sejernih jaringan PSTN. Kalau PSTN itu jaringannya bersih ya, jernih. Ini efeknya karena apa tadi ya, suaranya dikompresi. Dengan bandwidth yang kecil, maka ada penurunan kualitas suaranya dibandingkan dengan PSTN konvensional atau telepon rumah. Namun kalau koneksi internet yang digunakan menggunakan broadband atau pita lebar ya,
seperti beberapa layanan broadband, maka kualitas suaranya itu akan jernih, bahkan lebih jernih dari sambungan telekom dan tidak terputus-putus. Meskipun ada jeda ya dalam komunikasi, ini kelemahan dari VoIP, karena proses perubahan data menjadi suara, jeda jaringan itu akan membuat adanya jeda di dalam komunikasi menggunakan VoIP, kecuali kalau menggunakan koneksi broadband. Jadi kalau pakai broadband ini jedanya bisa dihilangkan. Nah, jika belum terhubung secara 24 jam ke internet, maka harus membuat janji dulu untuk saling berhubungan ya. Ya, kalau sekarang koneksi internet di rumah ya itu 24 jam ya, jadi bisa terhubung secara langsung. Jika memakai internet dan komputer di belakang jaringan komputer ya, network address translation ya, ini pakai switch router ya, maka dibutuhkan konfigurasi khusus ya untuk bisa membuat VoIP bisa berjalan. Kemudian kelemahan lain, tidak pernah ada jaminan kualitasnya jika VoIP-nya melewati internet ya, jadi tergantung bandwidth dari internet ya. Lalu dari sisi peralatan relatif mahal, di mana peralatan VoIP yang menghubungkan antara VoIP dengan PBX atau IP teleponi gateway tadi relatif harganya mahal. Nah, kalau sekarang sudah di-handle sama provider ya. Jadi kalau kita tinggal menggunakan aplikasi dan koneksi internetnya dari provider yang sudah broadband ya, kita tinggal pakai untuk bisa voice over internet. Nah, diharapkan dengan makin populernya VoIP ini, maka harga peralatan tersebut jadi mulai turun harganya. Ya, diharapkan ya, karena masih mahal itu kelemahan ya. Lalu kelemahan berikutnya berpotensi menyebabkan jaringannya terhambat atau stuck ya. Jadi jaringannya itu berhenti ya. Jika pemakai VoIP ini semakin banyak, maka ada potensi jaringan data yang ada akan jadi penuh gitu ya dengan transmisi paket-paket data tadi jika tidak diatur dengan baik. Nah, maka diperlukan pengaturan bandwidth ya, ini kelemahannya. Untuk perlu sekali karena supaya jaringannya ini tidak menjadi jenuh ya akibat pemakaian VoIP. Jenuh itu akan trafficnya itu sangat tinggi gitu ya, dan banyak menggunakan hubungan voice internet ini di dalam jaringan. Nah, kalau menggabungkan jaringan tanpa koordinasi dengan baik akan menimbulkan kekacauan ya di dalam sistem penomoran untuk VoIP ini. Nah, maka harus diperhatikan. Nah, ini gambaran dari konektivitas VoIP ya. Ya, di paling ujung ini ada VoIP gateway, yaitu sebuah server yang memberikan layanan gateway untuk melanjutkan ke koneksi internet yang lain ya. Ini kalau dari PSTN, ini telepon rumah ya. Nah, di PSTN itu terhubung dengan PABX ya, atau PBX yang ada di perusahaan Telkom ya, ini IP phone. Kemudian analog phone ya, ini analog phone itu telepon biasa, IP phone itu telepon yang menggunakan internet protokol. Nah, terhubung ke PSTN, kemudian ke VoIP gateway, baru kemudian ke internet. Nah, di internet ini ada yang menggunakan VoIP phone adapter ya, ini mengkonversi dari analog phone ya menjadi data digital yang bisa ditransmisi ke VoIP, atau menggunakan SIP phone ya, jadi telepon yang basisnya IP ya. Kemudian ada yang menggunakan soft phone, yaitu telepon software. Teleponnya menggunakan software atau aplikasi di laptop ya, atau di PC, atau menggunakan telepon biasa ya, Android atau tablet ya, atau PDA gitu ya, yang terhubung ke Wi-Fi ya, atau wireless access point. Ini berarti dia sudah dapat koneksi internet dan bisa terhubung ke VoIP gateway untuk berhubungan dengan PSTN ya. Nah, contoh misalnya di sini kita menggunakan Skype ya, kita install terlebih dahulu, kemudian kita create ya, mendaftar dulu, atau kita bisa langsung sign in untuk login ya. Nah, misalnya di sini saya login, kemudian saya klik continue.
Nah, setelah itu baru kita tes terlebih dahulu ya. Kalau kita menggunakan VoIP, mikrofonnya kita tes terlebih dahulu ya. Kalau suaranya bagus ya, kita beli nilai nih ya, mikrofonnya sama speakernya ya, ada noise atau tidak gitu ya. Kalau bagus, dites audionya bagus ya, kemudian make a free test call ya. Kita juga bisa membuat pengetesan koneksi ya. Kalau udah oke, suaranya bagus ya, mikrofonnya terdengar ya, bagus juga, maka kita klik continue ya. Hasilnya seperti apa, kita beri rating ya. Ini kalau kita pakai Skype, kasih rating berapa kualitasnya. Nah, kemudian kita bisa setting ya, kita yang terhubung ini misalnya dengan background ya, dan video kita ya. Ini ada pilihan beberapa efek background. Nah, baru kemudian kita bisa melakukan hubungan VoIP ya. Nah, ini bisa menggunakan chatting ya, untuk chatting. Kemudian bisa terhubung voice over ya, calling ya. Kemudian bisa melihat kontak yang ada kalau kita punya kontak, atau bisa juga menggunakan meet ya, atau rapat atau pertemuan gitu ya. Mungkin dari 2 orang aja minimal bisa ya dengan meet ini ya. Nah, kemudian misalnya saya sekarang ingin menggunakan meeting ya, meeting now. Jadi saya bisa terhubung, saya meet ya. Kemudian saya klik continue ya. Nah, kemudian kita sudah siap ini untuk meeting ya. Mic kita siap, videonya kita siap ya. Ya, voice-nya ada, videonya ada. Nah, baru kemudian kita start meeting ya. Nah, start meeting berarti kita harus menghubungi salah satu kontak yang sudah punya akun Skype juga ya. Kemudian kita klik start meeting ya. Nanti akan otomatis melakukan meeting di sini ya. Sudah bisa terhubung ya, 2 of 2 in the call. Jadi ini koneksi antara satu orang dengan satu orang yang lain ya. Ini yang dikoneksikan, kemudian ini yang mengkoneksikan. Yang di atas ini tadi kita ya, yang kebetulan saya ini terhubung gitu ya, dengan menggunakan seperti kita telepon menggunakan Android ya. Di sini ada voice, ini ada video, yang ada chatting ya, dan di sini juga ada ended call ya, ending call ya, untuk memutuskan hubungannya ya. Nah, jadi itu contoh dari VoIP ya, menggunakan Skype. Oke, mungkin ada pertanyaan untuk pertemuan awal ini di sesi ini, silakan jika ada pertanyaan. Mbak Anita atau dari cabang Kendal Pak Mutahid, silakan. Ya ada Pak, sudah jelas. Oke, baik. Mbak Anita, gimana? Mungkin ada yang akan ditanyakan? Jelas ya? Oke, baik. Jika Oh ya, baik, jika nggak ada pertanyaan, saya akhiri untuk sesi yang pertama. Untuk sesi yang kedua, nanti kita lanjutkan jam 3:15. Terima kasih atas perhatiannya, Pak Mutahid juga. Terima kasih untuk di cabang Kendal dan yang hadir online. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.